Muhammad itu beragama Kristen, ini dalilnya. Selain itu, pribadi kami yang bersabda di dalam Al-Quran ternyata bukan Allah, sebab pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Keenam, sosok kami menyebut Tuhan Bani Israel dengan Tuhan mereka. Dan lain-lain. Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, kalau Kristen? Iya. Sebab kalau dibilang Kristen, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Siti Aminah itu anaknya Abu Qabs. Abu Qabs itu ketika muda dia pergi ke, ini hadisnya ada di sebuah hari ada, pergi ke Syam, di sana melihat orang Kristen ke gereja, dia kagum sama orang Kristen. Teman, sekalipun memang pembahasannya ini adalah mengenai seorang nabi yang dimuliakan atau dijunjung tinggi oleh saudara-saudaraku sekalian umat muslim. Namun menurut saya ini ada kaitan dan hubungannya dengan kekristenan, di mana adalah dari satu sumber sejarah, yaitu dari Bapak Abraham. Ya, kalau di mana Bapak Abraham ini dalam perspektif iman Kristen dia adalah Bapak segala orang percaya, Bapak segala orang beriman, Bapak segala bangsa. Nah, oleh karena itu kalau kita semua berasal dari satu sumber, maka seharusnya tidak perlu kita memperdebatkan karena Tuhannya adalah satu. Nah, teman-teman sekalian, video ini ada satu selipan yang kemudian saya ingin membahas buat teman-teman sekalian. Selipannya seperti ini. Kedua ulama ini kemudian memberikan satu hipotesa bahwa boleh nggak seorang nabi yang dimuliakan atau dijunjung tinggi oleh saudara-saudaraku sekalian umat muslim, boleh kita mengatakan dia adalah agama Kristen? Jawabannya boleh. Karena apa? Artefak-artefak juga tidak bisa mendukung atau tidak bisa menjelaskan kepada kita, karena ini merupakan asumsi-asumsi yang kemudian dipaksakan ataupun menjelaskan kepada kita. Oleh karena itu kedua ulama ini kemudian membuat satu hipotesa bahwa pada saat itu ya, di mana tidak ada agama lain selain agama Yahudi dan agama Kristen, di sisi lain ada ateis dan juga para penyembah-penyembah berhala pada saat itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya berharap teman-teman tidak skip video ini, ikutin sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan di akhir videonya saya akan memberikan komentar saya ataupun pernyataan saya terkait dengan video ini. Silakan kita nonton bersama-sama video ini. Muhammad itu beragama Kristen, ini dalilnya. Selama ini kita memahami bahwa agama Islam adalah agama yang didirikan oleh Muhammad dengan Ka'bah sebagai kiblat agamanya dan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sebagai Tuhannya. Yang mana Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah adalah pribadi yang berbeda dengan Tuhan yang dimuliakan oleh orang Israel dan Kristen. Tetapi, dari Tuhan yang berbeda, mengapa di dalam Al-Quran ada membahas tentang Taurat dan Injil dan para nabi dari umat Israel? Dan mengapa ada banyak ayat Al-Quran dalam teks aslinya mengakui bahwa Isa al-Masih memiliki sifat ilahi, tetapi kemudian dalam terjemahannya sengaja dibelokkan dengan menyisipkan kata-kata untuk mengubah artinya? Ternyata di dalam Al-Quran ada dua sosok Allah yang berbeda, yaitu yang berfirman langsung kepada para nabi sebelumnya dan Allah yang hanya ada di belakang tabir, antara Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil dan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tidak logis di dalam kitab yang sama ada Tuhan yang berbeda yang membicarakan hal-hal yang sama, dan tidak mungkin juga pada kitab yang sama, Tuhan yang sama akan mengajarkan hal yang berbeda. Jika di kitab yang sama ada Tuhan yang berbeda dan ajaran yang berbeda, tentu karena kitab itu hasil karangan manusia yang berbeda dan berbeda tujuan. Selain itu, pribadi kami yang bersabda di dalam Al-Quran ternyata bukan Allah, sebab pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah.
Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Keenam, sosok kami menyebut Tuhan Bani Israel dengan Tuhan mereka. Dan lain-lain. Yang saya tanyakan ini, sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu, artinya masih belum ada agama Islam. Nabi kita ini agamanya apa? Apakah beragama mengikuti agama Ibrahim atau agama apa? Karena sampai saat ini saya berpikir nih, kayaknya masih belum ada Islam itu sebelum Nabi menerima wahyu. Kemudian banyak istri-istri Nabi juga yang non-Islam, seperti Maria, yaitu dari Nasrani, dan juga Sofia, juga dari Yahudi. Nah, ini saya mohon penjelasan dari Buya, dan barangkali pertanyaan saya ini mengejutkan. Memang harus begitu, kalau kita nggak tahu harus tanyakan seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Ternyata kita ini umat Islam dewasa ini terjebak pada ibadah-ibadah ritual yang dibesar-besarkan, haji, ya kan, sholat, bikin masjid, bikin musola, besar-besar gitu. Ya, ibadah-ibadah ritual yang diutamakan. Kita melalaikan ibadah-ibadah sosial. Iya. Jadi saya kasih rumusan sekali lagi. Ketika engkau sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, sampai engkau melalaikan ibadah-ibadah sosial, agamamu bohong. Sholat yang dibesar-besarkan, itu mikrofonnya tuh, toanya tuh mendengi kemana-mana, iya, mengganggu. Ada kecamatan, ada desa, ada puskesmas semuanya. Ya, nyetel lagu Basit Abdul Somad hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sehingga semua orang bekerja berhenti. Saya tegur, alasannya ini adalah syiar Islam. Ya, hebat, betul ya, hebat. Sholatnya berjamaah, naik haji tiap tahun, atau sekarang umroh, betul umroh. Ya. Tapi anak yatim tidak sekolah, tidak kamu urusin kok. Banyak orang-orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Sholatmu bohong, fawaidul lil. Saya ngomongin ada dasarnya enggak? Ya terjebak semacam itu. Ya jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan anak yatim? Malah yang ada paradigma yang lebih terus gini. Orang itu kalau sholatnya nggak benar, amal yang lainnya tidak diterima. Pernah dengar nggak? Yang benar bukan begitu. Sekalipun kamu sholatnya rajin, tidak ngurusi anak yatim, sholatmu bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahudu ala ta'amil fawailun. Iya kan begitu. Sekarang saya nanya, biar agak cerdas. Ketika kamu sembahyangnya sehari 5 kali berjamaah semua, ya, sikat gigi dibuang, ganti siwak, ceboknya pakai tasuk, gitu, pakai kembali ke abad ke-7, pakai apa? Pakai batu, pakai sorban semua. Setelah itu negeri ini maju nggak? Betul nggak? Maju nggak? Makmur nggak? Cerdas nggak anak cucumu? Nah itu, jadi artinya pemikiran-pemikiran dikotomi itu yang membuat kita jadi mundur. Ya, ibadahnya salah pilih, ya salah pilih.
Ilmu pengetahuannya ada ada ilmu agama, ilmu umum. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Saya nggak ngerti itu konsep-konsep semacam itu, nggak tahu sejak kapan tuh munculnya. Mahdhah, ghairu mahdhah, ibadah murni, tidak beribadah murni. Ya, ilmu agama, ilmu umum. Artinya begini. Jadi perilaku agama kita yang sementara ini sampai ketika kita zakat saja, kita bagikan, di sekitar kita banyak ustadz-ustadz kan. Tahu nggak buat siapa zakat ini? Untuk ustadz yang belajar ngaji Al-Quran, yang ngajar fikih, yang ngajar tafsir, yang ngajar nahu, ngajar sorof, yang berbahasa Arab lah. Itu dikasihkan. Kalau guru matematika dikasih zakat nggak? Guru kimia? Sampai makanan minuman saja itu merasuk dalam pikiran kita. Kalau kamu minum aqua, ya nggak ada masalah, ya udah. Tapi kalau minum air zam-zam, kamu merasa dapat pahala loh. Betul nggak Bu? Kalau makan buah mangga, nggak ada masalah. Kalau makan buah kurma, ada pahala. Iya. Cebok pakai tisu nggak dapat pahala. Kalau ceboknya pakai batu, pahala seperti itu. Ini jadi masalah. Nah, itulah makanya kembali. Jadi artinya saya katakan lagi, Nabi Muhammad di dalam buku-buku sejarah yang kita baca di sekolah-sekolah, lahirnya pada tahun apa namanya? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Raja Abraham menyerang Kaabah. Kapan itu tuh? Ternyata menurut Ibnu Asakir itu 45 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Az-Zuhari itu 35 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Ibnu Abbas itu 15 tahun sebelum Nabi lahir. Yang benar mana? Apa tahun itu? Tentara Gajah enggak kan? 45 tahun sebelum Nabi lahir. Nah nggak tahu Khulasatu Nurul Yak itu dari mana ngambilnya tuh? Itu. Lah ya iya ini persoalannya. Baiklah. Saya kira bahwa Nabi agamanya apa? Belum ada Islam. Istrinya agamanya apa? Ya belum ada Islam. Orang kaget waktu Nabi Muhammad mengawini Siti Khadijah, agamanya apa? Masa bukan Islam? Yang Islam kapan lahirnya? Ada yang kaget-kaget tuh. Masa Khadijah bukan muslimah waktu dikawin Nabi? Jadi agamanya apa? Memangnya agama Islam kapan munculnya? Nah sekarang kita mempelajari gini. Kita nggak tahu, tidak ada bukti artefaknya, nggak ada. Kita pakainya asumsi, ya hipotesa. Nggak bisa, direct evidence nggak bisa. Kita sudah terlalu lama sekali. Di Arab itu, agama-agama yang ada di Jazirah Arabia, itu agama Yahudi, agama Nasrani, ateis yang tidak bertuhan, penyembah berhala, sedikit majusi, ya kan gitu. Nah sekarang Anda setuju nggak kalau kita mengandai, berhipotesa? Nabi Muhammad berhipotesa, Nabi Muhammad beragama Yahudi. Bagaimana menurut Anda? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sekaligus menyembah berhala, setuju nggak? Enggak. Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu ateis, masuk akal nggak? Enggak. Nah kalau Kristen, iya.
Sebab kalau dibilang Kristen, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Siti Aminah itu anaknya Abu Qabash. Abu Qabash itu ketika muda dia pergi ke, ini hadisnya ada di sebuah ada, pergi ke Syam, di sana melihat orang Kristen ke gereja, masih penyembah berhala ya waktu itu. Dia kagum sama orang Kristen, akhirnya dia masuk Islam. Nah ketika pulang itu diusir oleh kabilahnya, itu tidak akui karena agama aneh gitu. Itu dia karena masuk Islam, namanya Abu Qabash. Nah Nabi Muhammad sendiri waktu kecil itu dipanggilnya Muhammad bin Abi Qabash. Sampai Nabi Muhammad setelah dia dewasa, setelah dia jadi rasul, dia marah, naik mimbar, dia katakan kepada sahabat, "Man ana?" Anda Muhammad bin Abi Qabash, la ana Muhammad bin Abdullah. Itu. Sudah selesai, kita setuju. Muhammad bin Abdullah. Karena biasanya di negara kalau menyebut nama itu dari pihak ibu itu sepertinya tidak terhormat ya. Betul nggak? Kalau kamu orang manggilnya umpamanya Hasan bin Abdullah, nama binnya nama ibunya, tersinggung nggak? Itu persoalannya. Nah itu seperti itu. Jadi artinya ketika kita melihat ibu kanjeng Nabi itu apa, bapaknya agamanya apa segala macam, saya kira tetapi ada peluang lagi nih, di tengah-tengah masyarakat di Jazirah Arabia ada satu agama yang bercampur dengan mereka ikut menyembah berhala juga. Tapi di dalam hati mereka bertuhan yang esa. Nah ini namanya kelompok hunafa. Ketika ditegur mereka, kenapa kau nyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mendekatkan diri dengan Allah. Itu hunafa. Nah hunafa itu identik dengan pengikut Nabi Ibrahim. Ya kita bagaimana sholatnya saya nggak tahu, ya karena sholat kita juga berbeda dengan nabi-nabi yang lain gitu. Nah itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya begini, ketika kita mengungkap sejarah dari berbagai sumber yang berbeda-beda, ya Pak Habib Cinta jangan tersinggung dong karena saya berbeda. Betul enggak? Saya tidak menyalahkan Anda kok. Ya kan, tidak menyalahkan Anda. Ya udah sejarah kita gali, silakan. Ya, jadi artinya begini sebagai penutup. Baca sejarah itu supaya kamu lebih objektif. Cobalah baca dari sumber-sumber sejarah yang berbeda-beda. Sejarah yang ditulis oleh Syiah, baca dong. Yang oleh ahli sunnah, baca dong. Yang tulis oleh Mu'tazilah, baca dong. Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, segala macam. Semua termasuk yang ditulis oleh para orientasi, baca semuanya. Dari situlah kamu memilih. Bukan baca kitab yang kamu beli di toko, terus kamu paksakan sebagai kebenaran, kalau tidak sama semuanya salah, segimana. Sebab namanya orang menulis sejarah, jujur saja. Sejarah yang menulis adalah yang menang. Yang menulis sejarah adalah yang menang. Jadi nanti siapa yang salah, siapa yang benar, sulit untuk dibuktikan. Yang jelas siapa yang menang. Yang menang itu yang benar. Yang kalah, dia salah. Betul nggak? Betul nggak? Yang salah yang kalah. Yang menang yang benar kayak mereka semacam itu. Jadi artinya ketidakjujuran dalam penulisan sejarah itu sangat besar sekali. Jadi ya
sementara kita belum mengambil keputusan apapun, ya biarkan itu sebagai hipotesa tanpa kesimpulan. Apa salahnya kita tidak mengambil kesimpulan? Terima kasih. Baik, teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa ini adalah sebuah hipotesa dari kedua ulama tersebut yang kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa boleh kita menyebut seorang nabi yang dimuliakan atau dijunjung tinggi oleh saudara-saudaraku sekalian, dia agamanya Kristen. Ya, karena di mana pada saat itu memang tidak ada agama selain agama Yahudi dan juga agama Kristen. Dan selain itu ada penyembah-penyembah berhala atau orang-orang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saya memberikan penjelasan saya bahwa ya, kita percaya dalam perspektif iman Kristen bahwa Bapak Abraham adalah Bapak segala orang percaya, Bapak segala orang beriman, Bapak segala orang, Bapak segala bangsa buat kita semua. Kenapa? Karena sumbernya satu. Kalau kita meyakini bahwa kita berasal dari satu sumber, yaitu Bapak Abraham, maka seharusnya kita menyembah kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan yang lain. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa ya, bisa saja seperti apa yang disampaikan oleh kedua ulama tadi, bahwa Nabi Muhammad atau yang dimuliakan oleh saudara-saudaraku sekalian, karena penjelasan mengatakan bahwa tidak ada arfotek-arfotek yang menjelaskan kepada kita, tetapi ini adalah asumsi-asumsi yang kemudian dipaksakan, sehingga asumsi-asumsi inilah yang sampai saat ini menjadi perdebatan dan pembahasan buat teman-teman dan kita semua, ya, terutama bagi Kristen dan juga Islam. Nah, oleh karena itu saya percaya dalam perspektif iman Kristen bahwa kalau kita berasal dari satu sumber yaitu Bapak Abraham, seharusnya kita beriman dan percaya kepada Tuhan yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Melalui video singkat ini teman-teman, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom.